malam hari ini yang akan kita bahas di struktur data ya. Struktur data adalah mengenai rekursi. Rekursi itu apa? Kita lihat bahasa Inggrisnya recursion namanya. Recursion. Recursion itu adalah proses defining a problem of solution or the solution to a problem in terms of simple version of itself. Jadi dia itu fungsi memanggil dirinya sendiri begitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, sebenarnya waktu 2 minggu lalu, 2 minggu lalu ketika teman-teman sudah nyoba waktu itu apa ya? Kalau nggak salah 2 minggu lalu apa ya? 2 minggu lalu. Iya Pak, Pak. Ya. 2 minggu lalu itu sudah ada tugas yang di dalamnya itu ada fungsi dirinya sendiri dipanggil di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai rekursi. Nah, waktu itu kita sudah nyoba, tapi mungkin akan muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi itu? Kok fungsinya itu saya, tapi di dalam diri saya memanggil diri saya sendiri. Nah, itu apa? Nah, itu kita coba kupas hari ini, karena ini adalah salah satu topik yang mungkin agak jelimet ya, agak muter-muter gitu ya. Ini Dr. Strange gitu ya. Muter di dalam dirinya sendiri. Bisa jadi akan membingungkan, tapi bisa jadi ketika teman-teman sudah menguasainya akan mudah dan sangat cukup bermanfaat. Bisa membantu struktur data ataupun pola-pola algoritma teman-teman nanti dalam menyelesaikan masalah. Nah, singkatnya adalah di sini ada satu contoh. Ini bahasa pemrogramannya kita nggak bilang ini Python ya, walaupun ini mirip Python, kita anggap aja ini sebagai pseudocode. Pseudocode itu adalah ya bahasa yang dipakai untuk deskripsi umum gitu ya. Nah, di sini kita menyebut function namanya recursive. Nah, namanya recursive, kemudian input ini adalah parameter input. Maka kalau saya memanggil di sini nanti namanya recursive, nilainya 5 misalnya, nilainya 5, berarti input ini kan nilainya 5. Sehingga akan dicek if input kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 atau tidak. 5 ini. Tidak. Untuk saat ini tidak. Berarti ini apakah dieksekusi? Jawabannya adalah di sini tidak dieksekusi. Nah, lalu yang dieksekusi siapa? Langsung lanjut ke sini. Berarti ini nggak dianggap. Tapi karena 5 lebih besar daripada 0, maka ini false. Ketika false, maka tidak ada return. Ini dilewati. Nah, masuk ke else. Maka di sini akan masuk ke baris program pertama dalam else, yaitu rekursif memanggil dirinya sendiri. Nah, ini namanya rekursif ya, kebetulan teman-teman bisa mengganti dengan nama lain. Rekursif input main 1. Nah, inputnya ini tadi kan 5. Berarti 5 dikurangi 1, yaitu berapa? Ini sekarang nilainya jadi 4. Oke. Sekarang nilainya jadi 4. Nah, lalu 4 berarti adalah rekursif 4. Ini memanggil dirinya sendiri. Inputnya sekarang menjadi 4. Input yang menjadi 4 dicocokkan dengan sini masih false lagi. Berarti ini dilewatin, langsung lanjut ke else. Ini sekarang masuk ke sini lagi. Inputnya 4 dikurangi 1. Berarti ini sudah tidak, sekarang menjadi 3. Nah, ini akan looping terus sampai nilainya itu berapa ini? Memenuhi untuk berhenti di sini. Oke, nah, maka syarat untuk terjadinya rekursif adalah 1 di sini. Dia harus ada yang namanya memanggil dirinya sendiri. 2, dia harus punya ini istilahnya kayak kondisi. Kondisi ini ya, kondisi yang akan membatalkan loopingnya, membatalkan putarannya. Kalau nggak ada ini, dia akan muter terus rekursifnya. Kemudian 1, 2, lalu 3. 3 adalah ini. Ada perubahan di input. Let's say, kalau ini satunya sudah ada, memanggil rekursif, namanya dipanggil. Kemudian input ini nilainya input terus. Nah, kalau nggak ada -1, ya dia akan muter. Dia manggil dirinya lagi, di sini dia manggil dirinya lagi, dia manggil dirinya lagi, gitu terus. Itu nanti akan terjadi infinite loop. Infinite loop. Atau looping yang tidak ada akhir gitu ya. Begitu juga kalau di sini nggak ada yang ini, nggak ada
if-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nanti kita lihat. Ini dipakai untuk sebagai kondisi lah. Kondisi. Jadi pertama harus ada nama diri itself, apa ya namanya sendiri. Self, memanggil namanya sendiri, kondisi. Lalu ada perubahan. Bahan input. Perubahan input atau parameternya. Oke, nah ini baru rekursifnya itu make sense. Akan punya manfaat nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk sini. Nah, ini ada satu contoh. Ini gimana biar gede? Ini. Oke. Nah, contohnya adalah di sini adalah Fibonacci. Tapi nanti kita lihat di belakang aja lah kasus ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Kalau teman-teman tadi inilah, ini saya cut. Nggak ada ini, nggak kondisinya ini nggak ada exit-nya. Jadi ini kondisi untuk exit gitu ya. Ini tuh kondisi exit-nya ini. Kemudian ini adalah perubahan atau kondisi yang menyebabkan exit. Nah, kalau nggak ada, yang terjadi adalah ya ini. Kalau nggak ada exit-nya ya kondisinya ini akan memenuhi terus, maka looping terus. Gitu. Jadi sebenarnya rekursi ini agak mirip dengan, bukan agak mirip ya, punya keserupaan, ya menyerupai dengan yang namanya perulangan. While, for, itu kan perulangan ya. Tapi dengan konteks atau dengan cara penggunaan yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di contoh ini. Di contoh ini, saya share screen apa ya ini? Halo? Rekursi, Pak. Function rekursif, Screen ya? yang tadi, Pak. Mana ini? Ini masih di browser atau enggak? Masih kan? Yang pertama, Pak. Yang pertama, Pak. Hah? Yang pertama. Yang function rekursif, Pak. Ini benar nggak? Ada centang ini? Ada. Ada, Oh ya, berarti sama. Kita berada di halaman yang sama. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kasus ini itu namanya harus ada ini tadi, pemanggilan nama sendiri, ini kondisinya, kemudian ada base, ini base case-nya ya, base case atau untuk exit-nya. Cara ngeceknya adalah begini. Jadi kita punya, let's say kita punya kodenya atau sumber source code gitu ya. Kemudian di sini ada kita untuk ngecek ini ya, untuk ngecek bagaimana si rekursif ini apa namanya? Ngecek rekursifnya itu benar atau salah gitu ya. Kita bisa pakai kayak gini, step atau langkah ya. Ini kodenya ini. Cara ngeceknya bagaimana? Ya udah di sini kita pakai let's say ini namanya biar warnanya sama. Ini warnanya apa? Inilah ya. Rekursif. Rekursif. Semisal kita punya input rekursifnya itu adalah untuk ngecek ini ya. Ini kita dapat input misalnya 2. Inputnya 2. Nah, rekursifnya 2. Nah, kalau inputnya 2, maka ini sebagai input ya. Kita panggil 2, ini inputnya 2. Maka 2 kurang dari sama dengan 0 atau tidak? Tidak, ya kan? Ketika tidak, ini di skip. Ketika di skip lanjut ke else, nilainya sekarang adalah 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. 2 dikurangi 1, 1. Benar. Berarti ini sekarang ini yang terjadi. Kita ngelihatnya gini. Sekarang kita manggil ini menjadi 1. Ketika dia jadi 1, masuk ke sini. Inputnya 1. 1 kurang dari sama dengan 0? Tidak. Maka sekarang kita lanjut ke else, masuk ke output. Ke baris ini. Sehingga nilai rekursifnya adalah sekarang 1 dikurangi 1. Alias 0. Ya kan? Jadi copy. Ya, Pak. Nah, ketika nilainya 0, sekarang nilainya 0 nih. Nah, 0
Berarti manggil ini sekarang. Rekursif nilainya 0. 0 kurang dari sama dengan 0 atau tidak? Kurang Iya. dari sama dengan. Yes. Tidak. Iya. Tidak. Kan Tidak. 0. Iya. 0 kurang dari sama dengan 0 atau tidak? Iya, kan Oh, ada sama iya. dengannya. Ya kan? Iya. Ada sama dengannya. Nah, so apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah ambil warna lain. Return itu pakai warna apa tuh? Kita pakai warna hitam. Return. Return dari ini ya, return dari 0. Maka ini kita nulisnya luruskan kalau gitu. Dengan ini, set return. Return-nya adalah 0. Nah, jadi dari rekursif 0 ini ternyata return-nya adalah 0. 0 ini, set. Kembali ke 0. Nah, return 0 ini kan dari rekursif ini. Nilai ini akhirnya kan masuk ke return-nya 0. Ini kembali ke siapa? Kembali ke sini kan? Ketika kembali ke sini, dia jadi output ini. Sehingga ini return-nya 0. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Ini kan rekursif pertama, ini 2 nih. Kemudian ketika 2, ini tidak dieksekusi, sekarang mengeksekusi ini, rekursif 1, masuk ke sini. Ini tidak dieksekusi, akhirnya di sini jadi rekursif 0. Ketika rekursif 0, seret, ini ya. Rekursif 0, berarti ini 0 kurang dari sama dengan 0 atau tidak? Iya kan? Sehingga return nilainya 0. Ya kan? 0 ini kembali ke siapa? 0-nya kan kembali ke sini, rekursif yang ada di sini. Ya kan? Yang mana rekursif yang nilainya ada di sini tadi, itu kan masih membahas rekursif 0. Oke, sekarang udah kembali nih. Outputnya adalah return 0. Nah, yang menjadi masalah adalah, bukan masalah sebenarnya. Yang kita lihat dari step selanjutnya adalah ini sudah beres. Nilai dari rekursif 1 tadi adalah kalau di rekursif 1, kalau di runut, ujung-ujungnya nilainya juga return 0. Return 0. Jadi ini kita coret juga. Nah, rekursif 2 ini kalau dirunut, nilai akhirnya itu juga sama dengan return 0. Gitu. So, ya nanti di akhir, apa namanya? Di akhir itu, atau ini gambarnya biar enak gini ya. Ini bisa dipindah. Bisa. Ini kan tadi return 0 itu di sini ya. Ini return 0, return 0-nya ini masuk ke output. Di sini kita tulis output warna hijau misalnya. Atau warna lain. Outputnya adalah 0. Karena kan rekursif 0 tadi mengembalikan nilai 0. Nilai 0-nya kembali ke sini. Ketika dia dipanggil sebagai rekursif 0, hasil nilai 0-nya ini value-nya masuk ke output. Nah, ini output 0 kan? Oke. Sehingga ya sudah sampai di situ berhenti. Terus sekarang kita lihat yang rekursif 0, rekursif 1 juga demikian. Dia nilainya adalah output 0. Sampai habis. Ya udah, berarti mentok-mentoknya adalah nilainya adalah output 0. Ini sudah return 0, output 0. Terakhir itu adalah ini. Output 0-nya masuk ke sini sehingga ya udah terakhir adalah return 0 ini. Gitu ya. Jadi return yang ada di sini masuk ke sini, hasil akhir dari sini itu masuk ke sini jadi return ini. Itu kalau sudah mentok gitu ya. Nah, jadi untuk menghasilkan nilai akhirnya itu ya return-nya itu dari sini. Nah, tapi jadi proses panjang ini tadi itu 1, 2, 3 itu terjadinya itu ada di dalam dirinya ini.
belum sampai pindah ke baris ke sini. Jadi ketika ini rekursi 2 kembali ke sini, rekursi 1 kembali ke sini, rekursi 0 balik ke sini. Baru ketika ini sudah selesai langsung lanjut ke baris ke sini. Begitu. Kira-kira seperti itu rekursif. Nah, yang akan menjadi masalah adalah ketika dalam proses rekursi ini ada salah dalam menentukan base-nya. Ini kita tulis, dia salah menentukan base. Salah menentukan base case. Base case itu apa? Base case itu adalah subtitle. Salah menentukan base case. Base case itu ini yang ada di sini tadi. Kalau teman-teman ini salah, ini lihat nih, sama dengan. Salahnya di mana? Ya ini kan sudah benar ada rekursif nih. Dan sudah benar ada ini pengurangan. Sehingga nggak sama ya input yang nama fungsi dengan nama fungsi yang dipanggil di dalamnya itu akan punya parameter yang berbeda sebagai input. Nah, ketika ini 5, let's say kita ambil 2, masuk 2. 2 sama dengan 0 atau tidak? Tidak, ini di skip kan? Ketika tidak, maka ini 2 dikurangi 1. Berarti kan nanti rekursi 2, 1 sampai 0 kan? Ketika sampai 0 berhenti enggak? 1 dikurangi 1 sama dengan 0 kan? 0 sama dengan 0 atau enggak? Iya, berarti kan ini return-nya 0 kan? Terakhir itu return 0. Nah, berarti benar dong, Pak. Untuk kasus ini, ketika nilainya positif, benar. Tapi kalau teman-teman mendapati input itu negatif 2 misalnya. Sekarang inputnya negatif 2. Negatif 2 sama dengan 0 atau tidak? Tidak. Tidak. Pak. Nah, sekarang negatif 2 dikurangi 1 berapa? -3. Min 3 dong. 3. Ya kan? Nanti ada lagi min 4. Nanti ada lagi min 5. Nah, kapan berhentinya? Nggak berhenti kan? Karena inputnya tidak pernah sama dengan 0. Ya kan? Dalam kasus ini loh. Dalam kasus ini ketika startnya itu dari min 2 atau dari min 1 lah, maka ini akan true terus sampai kapanpun. Karena kan min 1 dikurangi 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kalau dikurangi kan semakin dalam minusnya. Ketika semakin dalam minusnya, input ini tidak akan pernah sama dengan 0. Nah, ini maka berhati-hati dalam menentukan. Di satu sisi ini bisa dipakai, tapi di satu sisi ini nggak bisa dipakai untuk yang input minus. Nah, maka dalam membuat rekursi rekursi ini harus berhati-hati dalam menentukan 2 hal setidaknya. Kalau ini kan sudah pasti ya, ini sudah pasti dibuat 1. Yang perlu diperhatikan adalah nomor 2 ini dan nomor 3. Jadi membuat angkanya ini membuat base case-nya ini harus hati-hati tentang sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan seterusnya itu harus hati-hati. Ketiga, ini minus atau plus atau rumus-rumus yang lain ini harus hati-hati. Pada saat tree kemarin kan ada minusnya kan, minus 1 atau left right itu ya waktu itu. Itu juga harus hati-hati di situ. Sehingga nilainya berbeda dan ada kondisi yang bisa dipakai untuk menghentikan rekursi. Kalau tidak, yang terjadi adalah ya infinite loop ini. Infinite loop yang akan menjadi korban adalah hardware Anda. Begitu, teman-teman yang hadir. Kira-kira terkait rekursi itu ada yang ditanyakan? Oh, Pak, ingin bertanya, Pak. Silakan, ini siapa ya? Muhammad Fikri, Pak. Oke, Muhammad Fikri. Gimana Fikri? Pak, kemarin kan saya udah nyoba tri, Pak. Tapi saya sering salah di rekursinya, Pak. Nah, apa penyebab salah di rekursinya? Padahal saya cuma ganti posisi notnya aja gitu loh, Pak. Salah di rekursi. Kasusnya seperti apa kalau boleh tahu? Waktu itu cuma ganti posisi aja, Pak. Kayak misalnya siblingnya itu yang apa? Misalnya 5 punya anaknya 3 sama 3, Pak. Nah, di situ saya tukar jadi 3 sama 4. Ada di situ yang salah, Pak. Punya anak 3 gini ya? Enggak, 2, Pak. Angka 3 sama angka 3 pertamanya, Pak. 3 gini.
urutnya 3. Ini atasnya 5, di bawahnya 3. Itu 3 juga. Nah, lalu saya ganti ke angka 4. Ini. Ya, saat yang pertama kali saya berhasil, tapi yang waktu saya ganti ke angka 4, dia dibilang error, Pak. Nggak bisa, rekursinya salah katanya. Hah? Yang diganti value-nya aja? Ya. Kalau diganti value-nya aja, saya rasa nggak ada yang salah. Nggak masalah mestinya. Kalau yang diganti cuma value-nya. Kalau yang apa namanya, kalau rekursinya salah dan itu biasanya kaitannya adalah dengan dia milih kanan kirinya, kedalamannya, misalnya kayak gitu. Oh iya Pak, kanan kirinya yang kemarin saya ini Pak. Yang dirubah bukan angkanya kan, iya, tapi kanan kirinya. Rekursi ini kan left right-nya itu kan yang Anda rubah-rubah kan? Iya Pak. Nah itu mungkin yang akan menyebabkan error. Nah sebenarnya kalau kita ini kan kita masih membahas apa namanya, istilahnya ini mengulik masalah rekursinya. Nah, dirimu sudah cukup berani untuk mencoba masalah algoritmanya. Algoritma apa namanya? Bagaimana caranya untuk di dalam tree ini ada banyak algoritma yang bisa Anda terapkan ya. Jadi mulai dari searching. Searching itu bagaimana cara mencari di dalam pohon ini ada berapa orang. Ini kan ini searching. Cara searching bagaimana? Banyak cara. Ada yang namanya pakai BFS misalnya. Ya, ada BFS, ada DFS. Misalnya. BFS itu breadth first search. Ini depth first search. Itu bagaimana kalau DFS itu kan nyari dalamnya dulu. Kita lihat nih, ini dulu. Oh ini punya anak siapa? Kanan atau kiri? Oh kiri dulu. Berarti udah ketemu 1, ketemu lagi 2, ketemu lagi 3. Setelah ketemu 3 balik lagi ke sini, naik ke atas, ketemu ini 4. Nggak ada lagi turunannya, naik lagi ke sini, kembali lagi, terus akhirnya dapat sini. Jadi kalau depth first search itu nyarinya ini ke sini 1, kemudian ke sini 2, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Jadi nyarinya itu ke kiri dulu. Kalau kiri udah habis sampai ujung, baru nyari ke sebelahnya, kembali lagi ke atas, sebelahnya lagi kalau ada kayak gitu. Ini namanya DFS. Nah, kalau breadth first search itu nyarinya adalah dicari atasnya dulu. Kalau ini udah ketemu, baru nyari layer, kan ada level 1 ya. Kemudian level 2, level 3. Level 1 ini ada berapa? Oh, ada 1. Level 2 ada 1, 2. Level 3 ada berapa? 1, 2. Mungkin di sini ada 1 lagi. 1, 2, 3. Ini namanya BFS. Jadi ada istilah, mungkin nanti teman-teman boleh mengulik lebih lanjut ya. Jadi ada personal learning gitu ya. Belajar mandiri, Anda cari tahu tentang DFS, tentang BFS. Kalau Anda sudah menguasai algoritma-algoritma ini, nah maka penggunaan rekursi itu bisa Anda waspadai. Misal kalau tadi si Ihsanul Fikri itu memindah kanan ke kiri. Nah, memindah ke kanan dan ke kiri dari konteks contoh yang kemarin itu ada pemahaman tentang apa namanya? Kesepakatannya. Jadi kenapa kok ke kiri dulu itu karena itu menjadi konvensi. Jadi kalau mau ngecek yang kiri dulu. Ya berarti nanti ada pattern-nya. Apakah itu wajib? Ya tidak. Anda mau pakai algoritma yang macam mana? Kalau mau pakai BFS itu konteksnya misal seperti ini. Kalau DFS konteksnya berdasarkan nyari kedalaman. Kalau BFS konteksnya mencari level per level. Nah, ketika Anda sudah memahami algoritmanya, penggunaan rekursi itu, kok error dan seterusnya itu bukan lagi karena value misalnya, tapi Anda akan mengetahui, oh ketika saya balik ini nanti alur algoritmanya itu jadi kacau. Oke. Nah, mungkin saran saya, penjelasan saya tadi mungkin panjang lebar dan malah akan membuat Anda pusing. Nah, saran saya adalah kemarin tree yang sudah Anda buat, ya Anda bikin kayak gini, ya ini menjadi tugas. Nah, pertanyaannya Ihsanul Fikri, ini menjadi tugas untuk Anda kerjakan. Jadi ada kode program, nanti Anda jelaskan step-nya. Maka Anda ngambil contoh. Jadi rekursi di tree kemarin misalnya ya,
Kan kemarin udah Anda kerjakan kan di tree. Itu sekarang kalau ada yang Anda rubah atau Anda mau pakai template yang sebelumnya, Anda bikin kayak gini. Jadi di tree yang sudah dibikin, rekursinya adalah rekursi kalau ada input 2, ini 1 begini, 3 begini, dan seterusnya. Nanti Anda ikutin. Kan kalau rekursi pakai tree kemarin ada kanan kiri. Kalau rekursinya 2, nanti rekursi selanjutnya nilainya inputnya menjadi kiri plus kanan, dan seterusnya ya. Ini Anda bikin step-nya. Anda tulis nanti. Nah, step-nya Anda jelaskan di video Anda. Itu akan Anda temukan ketika Anda nyoba ditulis. Kalau nggak ditulis, di bayangan Anda, mumet itu. Karena komputer aja mumet itu. Komputer kan dia looping terus-terusan itu kan karena dia gagal menemukan ini misalnya case-nya. Nah, apalagi kita manusia yang lebih punya banyak jenis intelijensia. Komputer kan mungkin berkaitan dengan komputasi. Nah, manusia kan selain komputasi ada hal lain yang difikirkan. Sehingga kalau kita rekursi ini cuma kita catat di otak, mungkin nanti akan banyak yang miss dan akan menimbulkan kebingungan. Nah, maka lebih baik Anda tulis kayak gini. Gitu ya, Ihsanul Fikri. Tolong dicoba. Begitu juga semuanya yang tree itu. Misal kalau Ihsanul Fikri membuat contoh yang sebelumnya itu normal, ya berarti Anda bikin step-nya. Ketika error, kenapa error Anda bikin step-nya? Kenapa kok error Anda petakan? Gitu, nanti akan ketahuan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, gitu sama-sama. Terus apa ya namanya? Jupyter Notebook. Oke. Oke, saya pakai ini aja kalau gitu. Oke, ini. Baik, ini contoh rekursi. Nah, ini rekursi itu Anda bisa buat untuk, jadi tugas pertama adalah membuat rekursi untuk tree dijelaskan dengan step. Tugas kedua, ikuti langkah ini. Membuat rekursi untuk. Jadi tugas kedua adalah ikuti langkah membuat satu ini. Pertama ada rekursi untuk tree dijelaskan dengan step di video, kan? Tugas kedua adalah ikuti langkah ini membuat rekursi untuk Fibonacci. Kemudian 3, buat Fibonacci dengan looping. Jadi ini 2A, ini 2B. Nah, ini Anda akan membandingkan. Fibonacci-nya ini tuh Anda buat kalau pakai rekursi ini saya kasih contoh, kalau pakai looping itu seperti apa. Anda buat ini, Anda cari tahu Fibonacci dengan looping di Python. Nanti Anda bandingkan. Nah, ini dibuat di satu video. Jadi ini video pertama, ini video kedua. Ini 3B. Oke, sekarang untuk yang 2A, berarti yang kasus ini ya, saya kasih contoh, kita akan membuat input, ini namanya list berarti ya. Membuat list dengan koleksi data berikut. Oke, kita membuat koleksi data 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Berarti kita membuat kosong, Fibonacci sequence kosong, ini list ya, list kosong, kita isi satu-satu. Append. Ini berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isinya 0, 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita print hasilnya demikian. 0, 1, sekian ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya input ini. Ini Fibonacci itu urutannya kayak gini. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Jadi nilai setelahnya itu merupakan penjumlahan sekarang dengan sebelumnya. Ya.
nilai sekarang 0 tambah 1 menjadi 1. Nilai kalau nilainya sekarang 1 ya, nilai setelahnya itu adalah nilai sekarang ditambah sebelumnya. 0 tambah 1, 1. Nah, nilai selanjutnya ini adalah 1 tambah 1, 2. Dan seterusnya ya, itu Fibonacci. Saya rasa di SMA Anda sudah belajar itu. Nah, cara membuat Fibonacci di Python sangat singkat sekali, apalagi ketika Anda menggunakan rekursi. Bagaimana? Kita tinggal mendefinisikan get fib. Jadi kita membuat fungsi namanya get fib. Get fib, parameter inputnya position. Lalu kita buat if position sama dengan 0 atau position sama dengan 1, maka kembali ke posisi. Ya kalau nilainya misalnya kayak gini ya. Nilainya 0 ya 0, nilainya 1 ya 1. Jadi ini maksudnya di posisi 0 itu 0, posisi 1, 1. Itu untuk ngecek arraynya. Nah, tapi kalau kita melihat posisi 9 ini ya, kebanyakan sih. Berapa ya? Posisi ini mau Anda cari posisi 1000 juga bisa. Tapi lama akan memprosesnya. Saya hentikan ya. Oke. Kita ambil posisi ke 15 lah. Ini udah dalam 15 ini. 1000 tadi nggak selesai-selesai karena ini looping di dalamnya ya. Ini nilainya 610. Ini bagaimana maksudnya? Sebenarnya kan kalau kita lihat posisi ke-9 ini ya, posisi ke-9 ini kan ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urutan ini kan tadi kita bikin karena kita udah hafal lah ini ya. Udah tahu kita Fibonacci. Nah, tapi komputer ini kan nggak tahu urutan itu. Dia mengkalkulasi. Cara mengkalkulasinya adalah kalau ada input urutan Fibonacci kedua misalnya, let's say kayak gini ya. Fibonacci urutan kedua. Ini Fibonacci urutan kedua itu 1 juga atau ketiga lah. Ketiga, nilainya 2. Fibonacci ketiga, 0, 1, 2, 3. Nilainya 2 kan? Nah, Fibonacci urutan ketiga itu ketika kita request, ini nilainya 3. 3 sama dengan 0? Tidak. Position sama dengan position kan 3. 3 sama dengan 0 atau sama dengan 1? Jawabannya tidak. Maka ini di skip. Ketika ini di skip, maka kita lanjut ke sini. Nah, nilainya adalah sekarang get fib position. Positionnya tadi berapa? 3. Ya kan? Kita lihat pakai inilah ya. Kalau get fib-nya itu 3, maka yang pertama terjadi adalah 3 kurangi 1. 3 kurangi langkah pertama ya. 3 kurangi 1 ditambah ini return-nya berapa? 3 kurangi 1 return-nya. 3 dikurangi 1 ini return-nya berapa? Ini harus muter dulu. Jadi ini di sebelah sini dicari hasilnya, di sini cari hasilnya. 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Sekarang kembali sini 2. Ini enggak dieksekusi lagi. 2. Jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan yang akan dieksekusi secara bersamaan untuk mencari hasil gitu ya. Berarti yang pertama ini 3 kurangi 1, kemudian satu lagi ini berapa itu? Get fib nilainya ini ya, rekursi yang pertama ini nilainya adalah 3 kurangi 1 berarti ini 2 ditambah get fib ini 1 kayak gini. Ini manggil lagi dirinya. Ya kan? Dia manggil di dalamnya sini itu ada rekursi 1A, 1 kanan ya.
A lah ya. Itu di dalamnya ada 2 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 1. Yang ini juga ada 1B. Berarti kan ini 1 kurangi 1. Dan ini berapa? Ini udah 0 lah. Ini udah 0. Ini berarti udah tidak dipakai gitu ya. Karena value-nya udah kembali 0. Return position ini 0. Sorry, kalau udah 1 berarti udah sih. Ini 1 berarti. Ini 1. Nah, ini berarti 0 nilainya. Nah, ini akan return, hasil return-nya itu kembali ke sini, hasil return-nya ini kembali ke sini, baru hasil akhirnya ini dijumlahkan dengan ini. Jadi di dalamnya ini tuh ada turunannya, ini ada turunannya. Maka kalau tadi teman-teman mau nyoba looping-nya itu sampai 1000, ya itu di dalam sini ini akan ada cabang-cabang. Ini ada cabangnya lagi, 2 gini ya, dan seterusnya. Banyak. Ini maka sangat ruwet sekali ini rekursi ini. Oke. Nah, tapi kalau dilihat dari kode, sangat pendek, kelihatannya cuma 4 baris saja. Tapi di dalamnya ini akan ada cabang-cabang. Apalagi kalau ada dua pemanggilan fungsi rekursi di dalamnya ini ya. Ini udah manggil dirinya sendiri, tapi dengan 2 model gitu ya. Apalagi kalau di tree kan ada kanan kiri. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Jadi tolong dikerjakan. Tugas pertama adalah membuat rekursi dengan tree, dijelaskan step-stepnya. Tugas kedua nggak perlu menjelaskan stepnya, tapi Anda kerjakan Fibonacci ini Anda coba, lalu buat Fibonacci dengan looping. Ini Anda pahami juga kenapa kok turunan kayak gini. Baik, terima kasih. Dari saya ada pertanyaan sebelum ditutup? Menit maksimal. Jadi asumsinya 2 menitan. Ini asumsinya 3 menit gitu ya. Ini 3 menit. 2 ini. Bisa ditutup? Ada pertanyaan? Anda perlu latihan. Jadi mungkin dalam satu penjelasan ini tidak bisa mengcover pemahaman Anda semua, no problem. Anda kalau latihan nanti akan menemukan jawaban dari jari-jari Anda ketika Anda ngetik ya. Jadi, jangan bersedih, wah ini udah ngikut kuliah, ngantuk, nggak paham. Nggak apa-apa, yang penting Anda sudah berusaha. Jadi jawaban akan ada bersama usaha Anda untuk nyoba ngetik, untuk nyoba nyari petunjuk dari tempat-tempat lain gitu ya. Saya absen sebelum saya tutup. Apa namanya? Sensi 11. Sarah Hampo Sungguh? Tidak ada. Salman? Ya, hadir, Pak. Sarah. Sarah ada. Salman? Salman tidak ada. Muhammad Rafid Rahman? Hadir, Pak. Oke. Natal Angelia? Hadir, Pak. Oke. Aryono Wibowo? Hadir, Pak. Izin Pak, hadir, Pak. Ihsanul Fikri? Oke. Cut Isnaini? Hadir, Pak. Farizi Akil? Hadir, Pak. Rahayu? Hadir, Pak. Monita? Hadir, Pak. Arinatur? Hadir, Pak. Meliana?
Oke. Yang nggak hadir berarti hanya Salman ya. Sama Meliana. Kelas malam. Oh, Salman ada. Meliana nggak ada? Temennya yang lain boleh bantu? Tidak ada, Pak. Yang nggak ada berarti Meliana aja ya. Oke. Sip. Pak, izin Pak. Tadi WiFi saya agak RTO Pak, jadi saya keluar masuk dulu Pak. Oke. PMP. W10.